warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Fitri Sandari, CGP Angkatan 11 dari SMP IT ICBS Payakumbuh. Kali ini saya akan membuat sebuah koneksi antar materi modul 1.1, di mana di sini saya akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari materi 1.1 ini diantaranya adalah dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ada 4 dasar-dasar pendidikannya. Yang pertama itu adalah pendidikan yang menuntun, kemudian kekuatan jiwa manusia, kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang keempat pendidikan berpihak pada murid. Nah, kali ini kita akan membahas pendidikan yang menuntun terlebih dahulu. Pendidikan itu adalah suatu tuntunan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sementara pengajaran adalah proses terjadinya transfer ilmu dari guru kepada siswa. Setiap anak itu terlahir berdasarkan kodratnya. Ada anak ini yang terlahir sebagai anak yang baik, dan ada pula yang terlahir sebagai anak yang jahat. Nah, disinilah peran guru sebagai penuntun bagi para siswa-siswanya, sehingga para siswanya memperoleh keberhasilan dan kesuksesan. Kemudian yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu di dalamnya dijelaskan bahwa anak itu bukanlah kertas yang kosong. Nah, jadi anak-anak kita ini, peserta didik kita ini sudah memiliki goresan-goresan pada kertasnya. Dan kita sebagai guru bertugas untuk menjelaskan tinta yang buram itu menjadi tinta yang jelas tentunya. Kemudian kodrat anak ini adalah bermain. Anak-anak itu paling senang dengan kesenangan dan kegembiraan. Dan pada sejatinya, anak ini dia suka untuk bermain. Kemudian, kondisi lingkungan anak itu berbeda-beda, sehingga kita harus hadir di dalam jiwa anak itu, memahami anak itu, bahwa anak ini adalah lingkungannya berbeda-beda. Kemudian ada pula yang dinamakan dengan kodrat zaman, yaitu kita sebagai guru ini dituntut untuk memposisikan diri kita untuk mengenali zaman-zaman yang ada yang sedang dijalani oleh peserta didik kita. Nah, di mana kita harus menuntun mereka, siswa kita ini, sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah jiwa manusia tersusun atas 3 kekuatan. Nah, kekuatan ini dinamakan dengan Trisakti. Trisakti ini yaitu adalah cipta, yaitu pikiran, kemudian rasa, yaitu hati, dan karsa adalah kehendak. Terakhir, itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Dalam pendidikan yang berpihak pada anak ini, ada 4 aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah anak itu adalah subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Kemudian anak kita sebagai guru ini, kita harus menghamba kepada anak. Artinya, kita harus mengutamakan anak. Kita yang berbaur kepada jiwa anak, bukan anak yang berbaur kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, memberi kemerdekaan kepada anak. Dan yang keempat, berorientasi, dan pendidikan ini berpusat pada anak. Itulah kesimpulan yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1.1. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan pemantik ya teman-teman. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama itu adalah apa yang Anda percaya tentang murid dari pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu adalah berupa saya hanya sekedar menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Dan kemudian beranggapan bahwa nilai yang tinggi ini berarti siswa itu telah memahami materi pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik adalah objek dari pembelajaran. Nah, kemudian yang saya lakukan di kelas itu adalah
tidak mempertimbangkan kesenangan dan kebahagiaan siswa. Pertanyaan yang kedua itu adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa yang pertama itu adalah peserta didik adalah subjeknya sebuah pembelajaran dan guru sifatnya hanya sebagai fasilitator di sana. Nah, belajar harus memperhatikan kesenangan siswa. Guru harus merancang pembelajaran interaktif agar terjadi dan tercipta kesenangan bagi siswa ini. Kemudian guru harus memahami karakteristik setiap peserta didik. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu yang pertama, mempelajari latar belakang dan karakteristik siswa, sehingga saya paham antara siswa yang A dengan siswa yang B itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian saya akan merancang dan memberikan pembelajaran yang bermakna dengan membuat sebuah media pembelajaran yang menyenangkan. Terakhir, saya akan memberikan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Artinya, saya tidak akan lagi menuntut siswa untuk mendapatkan nilai tinggi, tapi saya akan menuntun siswa ini untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesannya.